hatiku masih bersamanya. Halo, salam Pancasila. Kembali lagi dengan The Driji Show, satu rembukan bersama orang-orang hebat di seputaran Jawa Tengah dan Indonesia khususnya, bersama saya Mira Diarsi. Ketemu lagi kita, dan hari ini hawanya Semarang itu lagi hujan rintik-rintik dan sangat romantis seperti tamu saya malam ini. Luar biasa. Ini sebenarnya cucu saya. Umurnya saya nggak berani bilang berondong karena ini cucu saya umurannya, putuku. Malik Fajar, 22 tahun, musisi, seorang pecinta keroncong yang asli Indonesia. Selamat datang Malik, matur nuwun sudah nyempet kirawu. Kayaknya kita dengar lagumu dulu satu kali, suaramu yang merdu biar semua terpesona pada bakatmu. Monggo, Mas Malik. Indah, Wow. terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Sedapat mungkin terciptakan rasa keinginan saling memiliki. Namun bila itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta, tak semudah seperti yang pernah terbayang. Menyatukan perasaan kita, tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita. Menjadi saksi kita berdua. Kasih tak sampai. Luar biasa, romantis betul, bener kan saya? Wah, seneng aku, jadi hujannya menjadi lebih syahdu. Terima kasih. Mas Malik, Iya. suaramu yang merdu itu kayaknya dilatih tiap hari ya? Iya, benar sekali.
Berapa jam nyanyi sehari Mas Malik? 8 jam biasanya. 8 jam kayak kita, kalau saya 8 jam tidur ya. Mas Malik ini menggunakan 8 jam sepertiga dari harinya untuk nyanyi Untuk gitu. bekerja. Untuk bekerja nyanyi. Oke. Ini bakat turunan, ada pengaruh dari orang tua atau gimana? Ada pengaruh dari orang tua juga. Ah, Salah satunya dari ibu. Ibumu, apakah ibumu itu penyanyi juga? Ibu kebetulan dulu itu punya grup Nasi Daria di Demak. Oh, jadi ayah ibumu dari Demak. Kurang deket. Cik. Lah. Dingin ya. Ya, sip. Jadi ayah ibunya dari Demak. Di ibumu penyanyi qasidahan. Terus itu yang mendorongmu untuk mempelajari musik. Tapi yang luar biasa, kenapa keroncong? Seperti yang di kaosmu, keroncong Indonesia. Keren banget. Memang spesifik mencintai keroncong? Kebetulan saya itu dari kecil memang di desa itu, di Demak sana, kalau sama ibu awalnya tuh suka didengerin lagu-lagu yang bernuansa Jawa kayak langgam-langgam Jawa. Oke. Itu kan tidak jauh, dan kebetulan kan ibu juga suka campur sari. Yang musik-musiknya itu kebetulan dimainkan dengan alat musik keroncong. Oke. Jadi penasaran juga dengan musik keroncong, terus akhirnya ke bawah sampai sekarang. Oke. Itu yang membuatmu spesifik keroncong. Terus apa sih nikmatnya? Karena gini, saya tanya ini karena anak 22 tahun, serbuannya sekarang itu kan K-pop, apa lagu-lagu populer, paling enggak R&B, ngono ya Mas Malik. Mas Malik kok milih keroncong itu? Apa yang kau temukan di keroncong? Karena keroncong itu unik. Unik nggih? Iya. Uniknya itu kan dia dihasilkan dari 6 alat musik melodi. Petik, yang musik spesifik, yang spesifik. Berdawai semua. Iya. Dan tidak ada alat musik yang berunsur ritmis atau kayak semisal drum dan gitu kan nggak ada. Jadi saya tertariknya di situ. Oke. Bagaimana dawai memetik dawai yang 6 jenis dengan ikut sebutannya nada ini tone yang berbeda-beda, iramanya beda-beda, itu disinergikan, disatukan. Itu yang membuat keroncong unik ya. Sama kalau di keroncong itu dia kan modelnya bernyanyi sesuai notasi. Jadi kita dikasih tantangan di situ. Yang bikin uniknya di situ, dan kalau dengerin keroncong itu lebih ke tenang aja gitu. Dan kebetulan saya juga suka musik genre klasik juga. Ada klasik yang genre yang menginduki, terus keroncong ini membawa ketenangan. Juga sudah mencoba ngarang-ngarang, karena lagu keroncong kan boleh dikata punyanya oldies gitu. Iya, benar sekali. Punyanya oldies, punyanya generasi saya. Mungkin di atas saya. Tokoh-tokoh keroncong Indonesia juga mungkin sudah pada wafat gitu ya. Cuma yang sekarang Sundari Soekotjo dan anaknya gitu, tapi nggak banyak turun ke anak muda. Bener. Nah, ini gimana? Tetap keroncong ini is my way gitu. Itu tantanganmu apa, Mas Malik? Kalau saya itu ingin sebisa mungkin tuh anak muda mau menghidupin lagi musik keroncong. Karena saya itu dapat nasihat, kalau kamu jangan hidup di keroncong, tapi menghidupinlah keroncong. Oh, keren ini, keren sekali, sangat anak muda. Jangan hidup dari ojong ini, tapi hidupilah keroncong. Beri nyawa lagi, beri semangat muda lagi. Wow. Jadi otomatis kalau nanti kamu mau menghidupi keroncong, nanti keroncong bakal menghidupkan kamu. Dapat nasihat seperti itu. Oke, siapa pemberi nasihat itu, kok keren banget?
pimpinan keroncong saya kebetulan juga. Ya, oke. Saya ingatkan lagi di beberapa episode yang lalu kalau kita menghadirkan musik keroncong, Malik Fajar inilah penyanyinya yang suaranya merdu. Jadi grup itu ya, apalagi nama grupnya? Orkes Keroncong Citra Ungaran. Orkes Keroncong Citra Ungaran. Nanti diinget-inget karena kawan-kawan saya juga dorongan untuk kembali meneliti musik yang agak khas Indonesia gitu, agak mempunyai nyawa yang agak berbeda dengan musik pada umumnya itu sedang dicari. Nah, caranya kegiatan opo Mas Malik yang membuat pelan-pelan alon-alon kita tuh bawa sing jenenge keroncong ini sampai ke mudah-mudahan pentas nasional lebih bagus, lalu nanti pentas dunia. Apa Mas? Caramu apa Mas? Strategimu piye? Kalau dari saya itu kebetulan kan ibu kan sebagai generasi yang lebih tua dari saya, mungkin mohon maaf. Kan tahu kalau keroncong itu semua lagunya itu bersifat nasionalis. Iya. Oke. Membangun semangat orang-orang zaman dulu untuk melawan para penjajah. Wow. Jadi saya ingin keren ya. Ingin sedikit merubah itu agar diterima sama anak-anak muda. Oke. Dengan cara apa? Dengan membawakan lagu-lagu sekarang tapi musiknya pakai musik keroncong. Keroncong. Oke. Jadi secara isi ketertarikanmu pada keroncong juga karena isi lagu-lagunya yang bukan cuma cengeng gitu ya, tapi ada watak semangat nasionalisnya, apalagi dia khas Indonesia, luar biasa. Nah itu sering dimainkan. Peminat keroncong paling tidak di Ungaran dan Semarang dan sekitar Kabupaten Semarang ini piye bisa diceritakan sudah tinggi, sudah banyak atau masih memprihatinkan piye Mas? Untuk di kota Semarang sendiri karena saya tinggalnya di kota Semarang. Untuk di Semarang sendiri dari saya lihat itu masih agak sedikit memprihatinkan. Oke. Karena mungkin dari mereka masih menganggap bahwa musik yang saya tekuni itu adalah musik yang bikin ngantuk. Mindsetnya kan seperti itu, rata-rata pola pikir kan seperti itu. Ya itu gimana caranya saya mau merubah pola pikir orang-orang yang berpikir bahwa keroncong ini mari ngantuk. Padahal sebenarnya tidak. Kalau bahasamu malah marai tenang, marai ayem gitu ya. Padahal sekarang yang dicari itu kan ayemnya hati ya. Iya. Karena ya itu itu tadi yang saya lihat ya benar. Itu malah bikin kita lebih tenang kok. Karena frekuensinya musik kan pelan ya. Kalau kita bicara musik kan yang bikin masuk ke otak lebih tenang itu kan karena frekuensinya. Temponya lebih lambat. Meresepnya tuh dalam gitu nggih. Jadi untuk didengar itu di telinga masuknya nyaman banget, lebih tenang gitu. Jadi kita sebagai pendengar itu merasa bahwa kalau orang bilang itu kayak dengar musik keroncong kayak dipuk-puk gitu. Iya. Dan orang sangat perlu dipuk-puk hari-hari ini. Iya kan seperti itu. Iya. Karena banyak sehari-hari banyak ketegangan, banyak tension. Jadi kalau punya waktu luang terus dengerin keroncong tuh anjuranmu itu menyehatkan mental ya. Luar biasa. Ini Mas Malik 22 tahun loh, nasihatnya sangat kena untuk semua yang ada di sana. Oke. Selain ketenangan dan untukmu sendiri semakin menumbuhkan giat untuk menghidupkan keroncong. Menurut Mas Malik ini keroncong yang dimainkan Mas Malik untuk sekitar itu efeknya apa? Kalau dari saya sendiri menurut saya lebih ke untuk sekitar. Biasanya kita kan sebagai seorang penampil ya kan, jujur saja kan sebagai seorang penampil. Sebagai performers ya. Sebagai performers itu lebih ngerasa bahagia aja kalau semisal orang-orang di sekitar saya itu bisa lihat saya nyanyi terus seneng menikmati. Kelihatan mereka ya. Itu bayaranmu itu ya. Wajah-wajah yang puas, wajah-wajah yang terasa lega gitu itu ya. Iya. Oke. Itu kan jadi
nikmat tersendiri lah kalau buat saya ngelihat para penonton juga bisa menikmati apa yang saya bawakan. Apalagi ikut nyanyi gitu ya. Apalagi ikut nyanyi. Itu kan jadi nikmat tersendiri Iya. saya. Jadi ya kalau untuk orang sekitar mungkin lebih membawa kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Itu yang dicari-cari orang. Untuk orang-orang sekitar. Sip. Nah, dengan mencoba menghidupi keroncong, apa bayangan Mas Malik untuk cita-cita keroncong ini nanti akan jadi apa di Indonesia ini? Kalau menurut saya sendiri, inginnya saya ya. Iya, inginnya tentu. saya tuh keroncong tuh nggak kalah sama musik-musik dari negara-negara lain. Iya, yang lebih digandrungi anak-anak tanah air kita sendiri. Anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita sendiri, karena kebanyakan anak muda kita tuh lebih. Jadi gini Bu, kalau zaman sekarang ya Bu, itu sesuai apa yang sudah saya amati. Anak-anak muda kita zaman sekarang itu mereka seleranya dibentuk oleh bukan dibentuk, seleranya itu musiman. I see. Oke. Tergantung dari apa yang lagi naik. Oke. Seleranya itu musiman. Kebanyakan mereka itu suka yang lagi viral, yang lagi naik itu. Anak-anak muda pasti mengikuti itu. Ini maksudnya atau kebanyakan anak muda lebih senang jadi follower berarti ya? Iya. Tidak mencipta sendiri, tidak mengkreasi sendiri. Jadi kayak semisal yang lagi booming nih, lagu-lagu dangdut zaman sekarang ada lagu modern. Semisal lagi booming ya anak-anak muda bakal ngikuti apa yang lagi booming itu. Jadi saya nyebutnya itu seleranya anak muda sekarang itu selera-selera yang musiman. Apa yang lagi viral pasti kan diikuti. Dan itu aku ngomong sedikit tadi saya bilang dibentuk ya. Jadi kayak bentukan pihak luar gitu ya. Itu akibatnya untuk diri apa menurut Mas Malik? Karena selalu ngikutin iki sing lagi usum apa ya, yang lagi viral apa ya, yang lagi ngetop apa ya. Itu akibatnya untuk identitas diri itu ada enggak menurutmu? Kalau menurut saya sih karena mereka sukanya seleranya yang lagi viral, itu pasti dampaknya akan bosen. Bosen itu pasti. Iya. Maka dari itu kan musisi-musisi zaman sekarang kan pinter-pinter Bu. Iya. Dia itu apa yang lagi ngetop lagi naik pasti dibuat terus. Akan buat karya lagi dengan ciri khas yang sama dari karya sebelumnya. Lah kalau tahu ternyata itu semakin membosankan. Kalau tahu semakin membosankan ya maka gimana ya berarti ya? Bener kan secara logis kalau dia terus-menerus memproduksi band payu gitu ya. Kalau dari sisi musisi band payu biar banyak dinikmati, tapi akibatnya yang paling nyata juga cepat bosen. Itu sangat logis. Nah, ini tidak terjadi pada keroncong ya. Kalau menurut saya sendiri di musik itu ini Bu, di musik itu sudah ada sub menikmatnya masing-masing. Ada pangsanya sendiri kalau ngomong benda komoditas, oke. Itu kan sudah ada pangsanya sendiri, udah ada pasarnya sendiri. Jadi memang untuk keroncong sendiri karena dia sudah terkenal dari zaman dulu. Otomatis mereka yang bisa menikmati keroncong itu yang lebih senior dari saya. Yang lebih tahu kualitas musik yang bagus seperti apa. Terus mereka yang kolot biasanya yang kolot ya kayak bilang kalau ini tuh ya harusnya gini ya, mereka yang seperti itu. Oke. Nah, artinya buat Mas Malik ini tantangan luar biasa untuk ngajak anak muda. Lah caranya apa yang menurutmu dalam pengalamanmu yang sudah dikerjakan yang paling cukup efektif untuk ngajak ayo dong anak muda mencintai keroncong itu apa? Paling efektif itu membawakan lagu-lagu yang lagi naik. Jadi ngambil juga ya lagu yang populer tapi dikeroncongin gitu ya. Jadi kalau anak muda sekarang senengnya katakanlah kayak K-pop gitu, K-pop dikeroncongin?
kemungkinan bisa terjadi. Oke. Kemungkinan Sudah bisa. dicoba? Pernah dicoba sekali. Oke. Nah, sekarang satu lagu lagi yang lebih semangat. Apa yang hebat ini? Apa ya? Yang gembira. Tadi ya udah romantis, sekarang udah ayo kita bangkitkan semangat anak muda untuk mencintai keroncong. Apa Mas? Satu lagu lagi. Yang beatnya keras Agak ya. keras. Ya. Tuh, gitarnya sudah. Monggo. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi, ada aku di sini. Belau dia kini telah lama di hidupmu, waktu sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Jangan kau sesali, ada aku di sini. Ada Malik Fajar di sini yang terus-menerus menghidupi keroncong. Saya mau nanya ini kita lagi juga dalam musim yang krusial untuk bangsa. Kita lagi akan memilih pemimpin bangsa dan negara ini ya. Kita tahu calon kuat kita ini namanya Mas Ganjar Pranowo yang sudah 10 tahun menghidupi Jawa Tengah dengan segala kulturnya yang lebih asli, dari soal pakaian, kuliner, juga bagian musik darinya. Nah, saya mau bawa ini karena begini, K-pop, lagu-lagu pop Korea itu berasal dari juga begitu populer, begitu mendunia, begitu dicintai termasuk anak muda kita, juga karena peran negara. Jadi si pemerintah itu benar-benar ngasih perhatian dan memfasilitasi kreativitas anak-anak mudanya sehingga dia bisa menonjol dan jadi leading gitu. Menurut Mas Malik Fajar, keroncong bisa digituin nggak? Menurut saya bisa. Bisa jika ya? dapat dukungan dari pemerintah itu bisa sebenarnya. Karena keunikannya tadi, karena cocok dengan jiwa ketenangan dan kematangan Indonesia. Jadi pesan apa untuk Mas Ganjar? Nanti kita doakan dia jadi pemimpin. Terus untuk keroncong apa Mas? Bayanganmu apa? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemimpin kita supaya memajukan dan nuruti cita-citamu juga menghidupkan keroncong lagi. Monggo. Kalau untuk saya sendiri karena saya sebagai praktisi ya, atau pelaku, keinginan saya itu lebih peduli juga kepada pelaku-pelaku musik yang mereka kesehariannya benar-benar hidup dari musik. Seperti memberikan program-program kesejahteraan atau kesehatan untuk para musisi-musisi atau praktisi-praktisi musik yang kesehatan, ada. keren banget.
khususnya di kesehatan juga Bu, karena mereka kan hidupnya langsung di jalan ya. Iya. Mereka yang benar-benar bergantung hidupnya sama musik itu kan, Sama mereka ngamen sama gitu ngamen ya, gitu di kan. sana sini tergantung panggilan dari Iya, orang kayak gitu-gitu. Iya, terus kesejahteraan mereka juga kalau bisa dijamin. Karena kita juga nggak tahu waktu kita berangkat tiba-tiba kan yang namanya musibah kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Jadi nanti kalau misal ada apa-apa di jalan, Iya, waktu iya. mau berangkat kerja, mau berangkat main di nikahan atau di event, terus Yes, meskipun tidak kita harapkan ya, tapi jadinya lebih tenang untuk bisa berkarya. Dan selain itu gini, apakah misalnya memperbanyak dan memastikan bahwa di setiap ruang publik musik-musik kayak keroncong ini dihidupkan? itu juga Salah salah satu harapannya seperti itu. Jadi di Semarang itu juga kebetulan sudah terjadi beberapa kali pentas di taman-taman di kota Publik, Semarang, oke. di publik juga tentunya, kayak pentas-pentas keroncong di taman ini, di taman ini. Lah Itu sudah rutin atau masih sekali-sekali? Kebetulan terjadinya rutin. Sudah cukup rutin. Sudah cukup Oke, rutin. Cuman ya itu, apakah itu berdampak atau tidak kepada para pelaku yang mengisi acara tersebut? Nah, tapi kalau emang rutin dan jelas gitu, harusnya kan berdampak ya. Karena itu salah satu cara untuk juga mempopulerkan, membuat orang senang. Yang saya tahu musik keroncong yang sudah pasti itu di stasiun ya. Iya. Di Tawang, Iya. di stasiun Tawang, di Gambir. Stasiun yang saya sering pergi itu sudah ada panggung khusus yang pemain-pemain keroncong, boleh dibilang jalanan ya, itu bisa bermain. Nah, selain itu jadi penting ya tempat-tempat mentas yang agak rutin, entah setiap weekend, entah di ruang publik gitu. Seperti memberikan lapangan pekerjaan untuk para seniman-seniman yang sudah ada di kota. Hanya dengan mentas Indonesia saja atau hal lain juga bisa? Yang dibayangkan Malik apa? Hanya dengan pentas-pentas yang ajek, yang sering, tapi selain itu apa misalnya? Ya mungkin diberikan pengetahuan lebih tentang usaha itu kan juga bisa, karena kan mereka kan juga enggak terus selamanya terjun di dunia musik terus di jalanan terus kan nggak mungkin. Jadi kayak mengawinkan entrepreneurship juga dengan musiknya, supaya musik ini juga bisa agak dawa umure gitu ya, agak dawa umure, tidak hanya istilahnya itu hanya sesaat gitu, tapi agak panjang usianya. Terus selain itu juga diberi keterampilan lain yang lebih bisa menghasilkan ketika dia tidak sedang mentas atau mungkin lagi kena sakit gitu. Itu kan tidak mungkin sekali untuk terjun ke lapangan terus menerus. Jadi perhatian khusus kepada seniman gitu ya. Itu harapannya nanti untuk para pemimpin kita, khususnya Mas Ganjar dan Pak Mahfud, supaya anak-anak kreativitas anak muda ini terus menerus dijalankan. Oke. Lalu satu barangkali cara Mas Malik, ayo dong Mas bro, sis bro, kawan-kawan muda gitu, ayo dong nyanyi bareng-bareng, itu piye? Yang paling enak gitu, media apa yang paling enak? Sebenarnya pernah TikTok kayak gitu-gitu atau itu tuh cukup efektif nggak? Bisa nggak dipakai untuk menaikkan, mengangkat gitu Mas? Bisa ya? Itu cukup efektif. Dan kalau dari saya sendiri, saya lebih aktif ke media sosial ya. Kayak Instagram. Instagram itu kan sekarang menjadi
Ya, media yang dirambah, komunikasi. media sosial yang dirambah Anak-anak kebanyakan muda. anak-anak muda zaman sekarang kan Bu. Kayak kebanyakan orang-orang kan dia kan bikin konten terus dimasukkan ke Instagram. Ya, ya. Dan nanti bikin lagu keroncong dimasukin konten Nah, di itu, Instagram itu juga live. bisa. Oke, kita tunggu ya Mas Oke, Malik baik, Bu. Fajar biar Baik. semuanya lebih enak dan lewat Driji Show kita mempopulerkan lagi keroncong Indonesia. Matur nuwun Mas Fajar, Bu, sudah sama-sama. rawuh. Nggih. Mau nyanyi satu lagu lagi atau ya yang terakhir? Boleh. Sudah, monggo kita Nggih. tutup dengan lagunya Mas Malik Fajar. Terima kasih. Mau minta lagu apa Ibu? Kasih lagu lama aja ya. Ya. Oke. Andai aku bisa Wow. memutar kembali waktu yang telah berjalan untuk kembali bersama di dirimu selamanya. Bukan maksud aku membawa dirimu masuk terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan aku tak punya hati untuk mencintai dirimu yang selalu mencintai diriku. Walau kau tahu diriku masih bersamanya. Walaupun kau tahu diriku masih bersamanya. Masih bersama Driji Show. Salam Pancasila. Sampai jumpa.